Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan rekan-rekan semuanya. Pembahasan kita kali ini adalah tentang neraca saldo. Nah, apa sih neraca saldo? Ada laporan posisi keuangan, ada neraca saldo. Jadi neraca saldo ini merupakan bagian akhir, boleh katakan bagian akhir sebelum kita akan menyusun laporan keuangan. Karena itu seringkali neraca saldo ini menjadi alat bagi kita untuk bisa mengetahui apakah proses jurnal ataupun posting ke buku besar itu yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Ya, kenapa bisa kita lakukan? Karena di dalam neraca saldo itu kita akan bisa mengetahui apakah terjadi jurnal apakah saldo di sisi debit dan sisi kredit itu sama. Ya, kita lihat bagaimana sih bentuknya dari neraca saldo itu. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, neraca saldo ini kalau kita lihat modelnya adalah seperti ini. Ya, ini saya ambilkan dari buku Warren, ya, bisa nanti dibaca di dalam buku Warren. Saya di sini menjelaskan saja tentang neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah kumpulan sebenarnya dari akun-akun yang ada di buku besar. Jadi kalau kita lihat proses dari sebuah akuntansi itu pertama adalah kita akan melakukan yang namanya posting ya, posting ke buku besar ya, atau ke general ledger. Nah, di dalam general ledger ini itu terdapat banyak sekali kumpulan akun-akun. Nah, saldo akun yang ada di JL ini, di general ledger ini, itu yang akan dimasukkan di dalam neraca saldo. Kita lihat di sini, di neraca saldo itu pertama harus ada yang namanya judul. Ini langkah pertama. Jadi langkah pertama kita harus menyebutkan ya, ini neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, kok ada neraca saldo yang belum disesuaikan dan belum yang telah disesuaikan. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang proses penyesuaian ya. Oke, jadi ini adalah neraca saldo. Pertama kita harus tulis dulu judulnya. Neraca saldo, ini adalah nama perusahaannya, kemudian ini adalah judulnya adalah neraca saldo, kemudian adalah ini periodenya. Ya, karena neraca saldo itu menunjukkan posisi pada saat tanggal yang tersebut di dalam judul neraca saldo ini. Jadi kalau di sini terus tanggal 31 Desember 2009, berarti menunjukkan maknanya adalah saldo-saldo yang ada di neraca saldo ini itu posisi pada saat tanggal 31 Desember 2009. Karena nanti kalau sudah berubah ke tanggal berikutnya itu sudah berubah saldonya ya. Maka di sini yang ditulis adalah sesuai dengan posisinya ini tanggal 31. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat di sini itu adalah kumpulan dari akun. Jadi di buku besar ya, buku besar itu ada rincian akun-akun yang ada. Nah, di sini nanti kita masukkan nih saldo akun yang dari setiap akun. Ini ada akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, akun asuransi dibayar di muka, tanah, dan seterusnya. Ini memang kita bagi lihat caranya apa? Yang kita tulis pertama kali ini adalah kelompok akun yang merupakan akun ini ya. Yang di sini adalah akun aset ya, sampai di sini ya. Sampai sini adalah aset ya, kelompok aset. Kemudian di sini adalah kelompok kewajiban. Ya. Sedangkan yang di sini itu kelompok ekuitas. Ya, ekuitas. Nah, yang sini itu adalah kelompok dari laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban. Ya, jadi ini adalah gambaran dari laporan keuangan sebenarnya, begitu ya. Jadi ini cara menulisnya seperti itu, tidak boleh menulis berarti yang kelompok pendapatan itu kita taruh dulu di atas, tidak, tapi urutannya adalah berdasarkan urutan yang ada di persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, kewajiban, ekuitas ya. Di mana di dalam aset ini yang kita tulis pertama kali adalah yang paling liquid ya, paling liquid. Sedangkan yang kewajiban ini yang paling atas sendiri adalah yang jatuh temponya paling dekat gitu ya. Kemudian di sini adalah ekuitas ya. Kemudian untuk di sisi ekuitas di aspek pendapatan, otomatis kita tulis dulu pendapatan, baru kemudian beban-beban yang ada, gitu ya. Nah, nanti di sini di buku besar itu ada saldonya. Saldonya kita tulis sesuai dengan saldo normalnya. Ini kita lihat ya, saldo
normalnya aset itu adalah di sisi debit. Saldo normalnya kewajiban itu ada di sisi kredit. Ya. Kemudian saldo normal ekuitas itu ada di sisi kredit. Ini kok ada yang 4.000 ini di debit karena ini mengurangi yaitu prive. Ya, ini prive. Ya. Kemudian ini ada pendapatan karena dia menambah ekuitas maka dia di saldo normalnya kredit. Nah, sedangkan yang beban-beban ini mengurangi ekuitas ada di saldo normal kredit. Nah, nanti ini jumlah. Kalau jumlah debitnya dan jumlah kreditnya sama seperti ini, berarti ini terjadi balance. Artinya proses jurnal yang kita lakukan di dalam kita melakukan posting ke buku besar maupun ke jurnalnya itu sudah benar. Tetapi belum tentu juga yang balance seperti ini itu belum tentu juga benar karena bisa jadi ada kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan penjurnalan yang itu tidak menimbulkan perubahan di dalam perubahan di dalam saldo normalnya di sini ya. Keseimbangan saldo normal ini itu bisa tidak berubah. Nanti kita jelaskan tentang masalah kesalahan ini. Tapi ini gambarannya begitu tentang neraca saldo. Mudah-mudahan bisa dipahami apa dan bagaimana. Jadi fungsinya di sini adalah sebagai cek awal kita untuk bisa memastikan bahwasanya proses transaksi penjurnalan kita itu sudah benar. Oke, begitu rekan-rekan sekalian tentang neraca saldo. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.